menyatakan bahwa negara-negara yang berada di Melayu ini dulu bahwa yuris itu meminta Usmani sampai bangkrutnya pada tanggal 3 Maret 1924. Wahwal hukum qadai yaitulah hukum yang bersifat qadaiyah, artinya jurisprudensi atau kewenangan mahir. Li'annal qadi yahkumu bima huwa mustafa. Karena qadi itu menetapkan hukum sesuai dengan kemampuan. Boleh hukum qadi itu tersalah, boleh ya? Karena dia menetapkan hukum sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia salah, nanti ada yang memeriksa. Namanya kalau di wilayah Arab namanya muhtasib. Muhtasib itu adalah badan yang ditunjuk oleh negara untuk menyelidiki, memahami akselerasi penerapan peraturan perundang-undangan di negara. Di Aceh ini namanya wilayatul hisbah. Jadi wilayatul hisbah itu nengok sapo di Jumat yang reda Jumat. Bukan jatat Ya buat. Dulu dicabut, tengok dulu. Ya. Kita ada tingkatnya juga. Ya. Kalau betina di Aceh itu duduknya melintang, angko, itu artinya ajnabiyah. Tapi kalau duduknya lapar pogang, kaki motor itu turun ke kanan, itu mahal. Jangan cubo-cubo duduk model kugelat, ternyata udah kawin. Salah. Dalam kanun hukum. Pokoknya polisi Aceh itu nengok kawinnya, Ya. melintang tidak. Nah, menjawab siko tidak bisa. Mulai kenal tuh, nah apa panggil lah. Boleh Aceh. Hai, membawa gini lah nyai. Cuma kau Aceh di Mekah. Kalau orang Sarawak dia gagal Sarawak di Bodi Surgang. Ayah tayo dia. Baik. Kalau nak tanya kelak ya, kita selesaikan dulu. Wa hukmuhu la yaj'alul batil haqqa. La yaj'alul batila ya, yaj'alul yang mudhari' al-batila maf'ulun bih haqqa. Haqqa itu jadi tamyiz sebagaimana. Dan ketetapan hukumnya tidak membuat yang batil menjadi benar, yang salah jadi benar, yang batil jadi hak. Wal haqqu batil, dan yang hak menjadi batil fil waqi' dalam penerapan. Waqi' itu dalam penerapan, dalam peristiwa, dalam penyataan waqi'. Tapi kalau tauqi' itu malah tanda tangan. Ya, tauqi' itu tanda tangan. Kalau waqi'ah kenyataan peristiwa. Wala yahilul haram wala yuhrimul halal fil waqi', tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal fil waqi' dalam kenyataan. Tsumma innal qada'a mulzam. Kemudian qada itu wajib diterapkan bi aksil fatwa, kebalikan dari fatwa. Jadi fatwa itu hanya mengikat orang yang meminta, ya, minta fatwa. Beda. Tapi kalau qada asal sudah diminta kan, maka itu nanti jadi jurisprudensi. Berarti kasus orang yang sudah terputus hukum menjadi referensi bagi penyelesaian sesudah. Kalau sudah ada kekuatan hukumnya, maka di negara namanya jurisprudensi. Berarti apabila hukum muncul sudahnya, maka referensinya adalah kepada penetapan hukum terdahulu. Itu makna jurisprudensi. Berarti naksil ketua. Biasil kebalikan dengan fatwa. Aksul itu maknanya kebalikan. Nah, fatwa itu tergantung dengan yang meminta fatwa. Misalnya Bank BSI itu minta fatwa ke MUI, ya kan? Ya. Bagaimana caranya Bank BSI itu banyak pasiennya, banyak kliennya. Ya. Tujuannya itu cuma nengok bank konvensional banyak pasiennya. Ya. Datang MUI, sudah saya haramkan saja bank konvensional. Kan itu motif awalnya. Ternyata setelah bank konvensional diharamkan, pertumbuhan bank BSI itu tidak bergerak. Karena bandar Selawe dengan 25 Subuh lah. di mana tetap ada anak. Aslinya BSI itu murabah. Tapi prakteknya konvensional. Di parah Lebih parah lagi konvensional.
BSI itu akadnya mendorobah tidak boleh pakai boroh karena boroh itu bukan akad amanah. Ya. Akad amanah itu edan biadin salam ngobor percaya ada aman boyo selesai. Iko ndak sulit mau minta. Ya. Kalau Pokoknya yang kamu tadi, aku sudah mempreteli BSI itu mau tulis di makalah dan sudah presentasikan depan OJK Jambi. Diminta oleh rektor, tolong Prof buat makalah. Ditanggung jawab moral kita, dedikasi kita kepada ini mengenai mengapa tidak ada relevansi antara kehalaman konvensional dengan pertumbuhan BSI. Itu judul makalah ini. Relevansi penghalaman konvensional terhadap grade ya, pertumbuhan peningkatan ditemukan di Moha. Tapi tidak bisa terjemahan 2 jam selesai. Ya. Perdana Malik itu hadir, Sakir Sula itu hadir, Antonio Sapi'i dari Jakarta itu hadir. Nah, cuma minta masukan, sebenarnya ke daerah-daerah kan. Jadi kata rektor, Prof, punya referensi dah? Wah iyalah, kita ini pengajar ekonomi syariah ya. Ya. Jadi kalau itu deh, saya nih ketika di uni kuliah dulu saya menjadi Sudin, menjadi Sapat. 10 tahun itu pindah ke Serbia, gado-gado, itu pindah ke syariah, nggak menjurus, itu pindah ke PB, 5 tahun jelang pensiun, pindah di pasca saya. Jadi kerja saya itu yang ngajar Quran, di trading, kalau jam ini TR, itu artinya Tilatul Kutub kan, sampai level itu. Jadi itu beda, qadha dengan fatwa itu mengikat orang yang meminta fatwa namanya mustafti. Jadi mufti orang yang memberi fatwa isi daripada permintaan itu mustafti peminta fatwa. Yang bersangkutan minta fatwa. Peminta fatwa, misalnya yastaftunaka kan ada bukan? Iya. Nah, tukang minta fatwa itu. Yas'alunaka, ya kan? Siapa yang bertanya? Ya. Itu mengikat orang itu, tapi di fatwa lebih khusus mengikatnya, ya. Jadi kalau ada orang di luar fatwa itu tidak setuju, tidak masalah. Baik fatwa individu maupun fatwa jemaah. Baik yang pertama dia bersifat duniawi, wasani hukmun ukhrawiyun. Elok lo ngaji ada dikit kan, ada banyak beb. Ya. Tapi yo minggu depan kalau jam 8 ada aku udah jadi ngajar. Jadi kita harus terapkan disiplin. Ya. Saya ini memang lah tua, tapi kalau semangat 6 buah jadi aja. alhamdulillah. Ya? Semangat tuh. 6 buah. Pokoknya asal lagi bisa bercakap, Sama. Ya. ya. Jangan kalah pula dengan Yahya Waloni. Wah, Yahya iya. Waloni sangat game. Gimana? Iya. Dia kan mu'alaf lagi supaya itu. Awak kok Islam ini yang dulu kok selama betul. Hukum ukhrawiyun, fikih ini punya hukum ukhrawi yubna ala hakikati syai'i wal waqi', dibangun atas hakikat sesuatu dan kenyataannya. Jadi gini doang, cerita filsafat. Kamu tanya dulu, Iko plastik atau meja? Meja plastik. Meja plastik. Gak jawab cici, Kau angkul kuliah nggak bohong tuh balik. Plastik. Hakikat kau plastik atau meja? Plastik. Penampakannya Meja. dalam filsafat substansinya adalah meja, substansinya adalah plastik, aksidensinya adalah meja. Nah, asyai'u itu sesuatu yang abstrak. Arti abstrak itu segala sesuatu itu kan abstrak. Nyata. Segala sesuatu yang apa ayam, segala sesuatu yang nyangkut dengan ayam, nyangkut dengan kau itu. Tapi yang wakilnya dari mana? Wakil itu artinya kenyataan, ya, yang bisa diukur di lapangan. Wa in kana khafiyan anil akhiri, meskipun dia tersembunyi dari yang lain. Jadi akhirat itu adalah mengukur hakikat sesuatu dalam kenyataan. Ionia di buku agama kita, ya kan? Mengukur sesuatu yang nyangkut dengan iman itu dalam kenyataan. Gimana letak aman tu bilahnya?
Di mana letak wa malaikatihi itu? Di mana wa kutubihi? Tahu enggaknya macam firman Allah itu. Kan ditengok dari kenyataan kan? Ya. Kalau ditanya wah selesai. Tahu ngaji wow. Nyata lain. Kenyataan. Lain. Wa in kana fi anil meskipun dia tersembunyi dari yang lain, wa ya'malu fima baina syasi wallahu subhanahu wa ta'ala, yang dia beramal antara dirinya dengan Allah. Yang tahu nyo beramal wa dalam tu nyo dirinya tu dengan Allah. Ya, maka kalau diminta aksiden penampilannya itu ditanya dengan awak, ikhlas tak terima. Hai bila tuan. Makanya hukum syariah itu jangan ditanya. Dari segi eksistensi atau kekayaan misalnya, Imam Syafi'i begini. Jangan kamu tanya-tanya foto seorang itu dapat dari mana. Oh cik, beli itu dapat dari mana? Ay, katanya nabung. Lagi juga boleh tahu. Ya kan? Ya. Apalagi dia pejabat. Wah. Tapi kata Imam Syafi'i, iza aradta anta min ayyi mali ahadin la tas'al anhu wazur ila aina anfaq. Kalau anda mau tahu dari mana harta seseorang, jangan tanya tentang pada dirinya, ya kan? Tentang proses mendapatkannya, pandanglah kemana harta itu dibelanjakan. Asalnya ke wilayah itu, ngapain di situ? Ya. Paham tuh kayak gitu? Paham. Asalnya ngapain di situ, belanja ke situ, itulah hukum. Kalau ditanya sembunyilah, Ya. ya. Kalau dia menasihat itu simbolis. Antara yo dengan tidak itu kan sompak. Apalagi manusia kepala, nyomong ngetu tidak, ngeleng ngetu yo kepala, ya. Jadi jangan tajam kepada pemilik harta, lihatlah kemana harta itu dibawa. Jadi kita tidak punya sentimen, tidak perlu sibuk nih anda. Awak mau gerasi, ganti beli mobil, kan bisa sibuk jadinya kan? Ya. Kamu baik-baik megang kolak mobil, tuh, kan mobil saya. Mula cerita kan? Itu tidak punya prinsip hidup. Karena nikmat itulah tata badal, kata Rasulullah. Tidak bisa saling tukar menukar. Malah soal mobil, mancing belok. Lama jam-jam mancing di ujung lubuk. Cacing ulang habis tengah sana. Takut ikan. Lam datang tuh. Enggak nih. Kalau waktu nih dah. Tidak sudah. Bergeser dikit 7 meter sudah tuh tibo ganti. Baru tercoca pancil tuh ke kerumpung godang. Ya. Jangan marah ke ganti. Itu di kepala kerumpung tuh ada merek tuh kan. Nama Ada tulis ya. Kalau macam itu berpikir ada stres. Ya. Ada apa merek? kalau dia jadi hangat di Kalau posisi dalam merek tuh Jamidin tak Jamidin. Sampai tahun megang eselon itu udah turun-turun kalau ya gitu. Pas gua kena pecat, apa sebut keluar bangun 3 miliar. Sampai tahun di situ. Ya. Awak baru 2000 nanti tahu SK tuh nih kata proyek di jalur tuh sampai miliar. Malah ke kanti. Ya. Kalau pakai prinsip agama dari wan ni'mah la tatabaddal min ahadin ila ghairi, nikmat tidak akan tertukar dari seorang ke yang lain. Kalau jam tua pikir ringan, akhirnya badan buku badan tuh tidak pernah susah. Ya, kalau awak niat gaji kita buat gerasi mobil Fortuner, gerasi selesai tanggal 11 pagi mobil, mulai bonit. Mulai sebuah kebiasaan di dia tu. ya Jauh semuanya tu kan. Jauh kebiasaan mana lu kira begitu. Kalau model tu tak, ya. sak Jadi orang Islam tu memang gampang-gampang susah. Min ahadin ila ghairi, nikmat itu tidak tertukar dari seorang pada yang lain. Oh, nyata tu ya. ya penting Yang kedua, ajal tidak bisa saling mendahului. Ya, gua dibaca surah Al-Waqiah.
nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimas Mungkin. hafal kalau jawab. Salah. Ajal itu tidak bisa saling tertukar. Bisa bae cucunya lebih dulu dari datuknya. Bisa. 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 Hanya bubul. Aku udah dekek dari dulu. Akunya kalau datang bawa tiket, jangan ada. Ambo be dulu dari angla. Bisa. Ya, tapi kebiasaannya jangan ambil. Atau suruh ganti mati dulu kan? Kalau mau main pajero itu dari kalau Quran sudah mengatakan ajal tidak bisa saling mengganggu. Berapa orang anak Nabi Muhammad yang di belakang Rasulullah? Cuma Fatimah. Seluruhnya duluan dari Rasul. Itu dia. Yang ketiga, pertanggungjawaban amal tidak pakai pengacara, tidak pakai perantara. Jadi rombongan bantuan lembaga bantuan hukum di dunia itu tidak heran kelak lah. Karena di situ rumusnya pakai moto alaihissallahu biha sabil. Jadi pengacara rombongan Hotman Paris, rombongan apa itu dia heran adalah buat cuma dari logo. Ya, ada itu. Hakim-hakim yang situ, yang hakim di akhirat Pak ahkamul hakimin. Mau nak disogok, mau jadi hakim jadi orang kayu-kayu nak aku. Kenapa tak boleh berpengacara? Ya. Tanya langsung. Latus alun layang maizin alin naim. Lah, ummu ang abi di mano, badan ang tuo di mano, ilmu ang abi diamalkan di mano, oto ang dapet di mano, pelanjur ke mano. Ngimba pengacara? Udah. Boleh. Al yaumana timu ala wahim. Kalau kau boleh main sogok, Aman. bisa ditelepon dulu kan? Ya. Pengacara datang. Boleh. Yang keempat, tidak ada amal perbuatan buruk baik kita yang tersembunyi. Seluruhnya punya catatan. Yang keempat. Dari mana taunya? Innalaikum lahafizin kiraman katibin yang Allah nama ta'malun. Kita sudah dikawal. Yang baik korban catat, korban catat. Tinggal nanti penyerahan amal. Lama utia kita bahu biar milih pasal bayu hasil bisa bayar siro. Kalau di bagi ada amal di sebelah kanan, tandonya buntuang. Aman amal jadi walau azami pasal bayar sepuluh. Kalau di bagi ada ikidau di belakang bulan. Jadi malaikat itu saking kejamnya. Suar. Nah, kau amalan. Dia boleh lo nengok nih. Nyo datang di sebelah kita, dari belakang aja mungkin. Jadi kalau mau soleh enggak. Makanan. Utia kita bahu biyaminihi pasal payuha sabu bisa baik. Jadi kelak kalau kita di akhirat kelak sering tengok-tengokan teman wacung ganti itu usah bertanya ya nak aku. Aku ya. Kalau nyo belah kanan, itu pasti ke situ ya. Ya. Kalau nyo belah kita, kebetulan awak belah kita kan? Ya. Anak ngojok ganti yang lain, apa ya aja loncok bisa undian enggak tahu deh. Karena gitulah maco, napek masing-masing. Ayo ceramah pula jadinya ya. Tapi memang jadi hukum. Wawal hukum dia nih, yakni hukum-hukum keagamaan. Hukum-hukum keagamaan ini bersifat person. Jadi kalau orang katakan, bayang loy, yang urusan dengan Tuhan. Itu tulisan. Apa tidak ada amal orang yang bisa nolong awak? Ada. Kalau memang tidak bisa amal orang nolong awak, mana ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Kalau doa orang tak masuk ke awak, untuk apa Allah menghafiril muslimin wal muslimat? Untuk apa kalau awak mati Allah menghafirlahu warhamhuhu? Ya kan? Nah itu harus tahu. Meskipun sifatnya personal, tapi dalam agama ada doa orang yang bersifat lintas. Ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal. Dan doa itu bisa ke bawah. Ayam tuh ya doa anak. Datuk bisa doa tujuh, ya? Bisa. Wasbihli fi dzurriyyati, perbaiki hidupku dan anak cucuku. Nah, di sini kamu beda dengan Muhammadiyah. Jadi kalau debat dengan Muhammadiyah itu wa'an la insan dalam masalah tidak ada yang dapat kecuali yang dia kerjakan. Itu bilon, cok.
Gitu bisa nolak. Bisa. Ya di Siratal Mustaqim itu sudah jamak gitu. Tunjukilah kami, bukan tunjuki ah. Ya. Ada domir mutakallim dalam Fatihah cuma sebuah ayat. Menunjukkan apa? Bahwa dalam mencari kebenaran minta sama-sama. Siratal Mustaqim itu tasbih itu tuh dalam ilmu balaghah. Dia bukan itu maknanya, jangan kamu pikir Siratal Mustaqim yang dikaji oleh orang tua titian atau usul dengan aku, bukan itu. Siratal Mustaqim itu maknanya dinul haq. Itu majaz. Siratal Mustaqim dinul haq. Ya kan? Al-haq itu nur, al-batil itu dolal maknanya. Ya kan? Ya al-haq wa saqal batil. Al-haq itu nur. Ya, al-batil itu dolal itu. Jadi kalimatnya adalah kalimat majaz. Jadi memahami Quran itu tidak bisa Quran terjemah. Harus tahu bahasa Arab. Karena di situ ada tasbih, ada kinayah, di situ ada balaghah, di situ ada muta'aqqil fi'li, ada isnad, ada musnad alai, ada khabar, ada insya. Itulah dirade be. Sahabakumullah, ajarakumullah. Itu doa atau tidak? Kalau bahasa Inggrisnya itu statement atau question? Question. Cuman bungkuinya itu statement, maknanya question. Radhiyallahu an. Literalnya Allah meridhoi Abu Bakar. Tapi sebenarnya maknanya ya Allah ridhoilah Abu Bakar. Nah, dalam bahasa balaghah khobariyah lafzon insya'iyah maka. Assalamualaikum itu khobar insya. Assalamualaikum. Kalau batas itu ganti mobil, manggilnya lobby, jangan banyak tulang. Assalamualaikum kita diatin pahayu bi'ah biasa. Assalamualaikum kata ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong. Kalau nyongkela assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya adalah waalaikumsalam wabarakatuh. Karena Quran ngatakan kalau kamu dibogir ke hormatan balik lo biar nah kalau sampai wabarakatuh kita tambah wa karomuhu wa fatluhu segala macam yang semana dengan itu paham dari itu tadi ada lagi kan main salam dengan ongkang tapi dia ngintip kayak saya itu isi beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jawabnya Waalaikumsalam. Salam. Itu salam lah. Salam meja. Dikit dia punya lam. Nah, sakit kok ketek melayang-layang. Tapi kalau nyogok dikit. Waalaikumsalam. Kalau itu sampai belajar masuk kami juga ya. Kalau gak gogap tuh artinya isi. Enggak berat, wah itu panjang. Kuat pula tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu tambahan dari aku dalam hadis ada. Jadi yang mudah pengaruh dengan buang dari datang, yang penting waktunya dos gua buka itu ngaji mau tolongnya ya. Jadi minggu depan pokoknya jam 8 kita udah mulai ngaji, udah ngomong kelak jam 3 harus bangun lagi, terus pokoknya gawe embo. Maaf ya, kamu udah ada begitu lagi, kamu lagi, tapi mau harus katanya kamu bisa dibahas. Kamu masuk penjauh negara, kompet tahun. Udah menjauh negara, diatur. Diatur lagi. Menghidung aja. Ya sudah lah ya, kita sudah mensumbangkan dan berterima kasih karena memang maaf ya, saya belum pernah bayar uang kuliah selama S1, S2, S3 semuanya biasa. Jadi wajar kalau saya membalas ini pada masalah ini. Wa huwal hukmu diyani wa hadza
ma ya'taqiduhul mufti. Jadi fatwa itu hukum agama. Jangan kamu anggap fatwa itu tidak hukum agama. Ya, karena harus ada dalil. Contoh aja dalilnya. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Bulan ketek itu. Ya betul. Nah, jawabannya itu jawaban hukum atau jawaban akal, jawaban dado atau jawaban kepala. Rupanya jawabannya jawab kepala. Kepala. Di kepala. Apa jawabannya? Kul hiya mawaqitun. Bulan sabit itu adalah gambaran kehidupan manusia. Dari dado muncul Ya. ketek, dodang, ngepul tangan pek boleh, 5 boleh, ketek dikit 27. Nah. Itulah manusia. Hilang. Jadi kalau ada manusia yang tidak mati, pokoknya salah lahir ke dunia. Di dunia itu prototipnya adalah bulan sabit. Ya, mawakit itu rentangan waktu kehidupan manusia. Dari dado, dari gelap, hormon kayu hebat. Sudah itu mulai sakit bulan bun, foto dia ambil di dokter spesialis. Ya. Ujung-ujung tanggal 27 selesai. Cabut. Ya, lagi Cabut. ya. Lahu warhabu wabi wabuat. Gak 20 boleh lobby. Orang kaya doa di orang miskin. Ya. 60 sombong ame. Kamu pernah mau dia tuh? Sombong dari orang apa? Mau mati lah, dia kondak ngelugian colokan. Hai, mau ngancam-ngancam lah, dia boleh pula ketemu. Kalau perlu udah ketemu ambalan tak lah. Warhabu wabi wabuat. Mau dibuat lah. Semoga kayak miskin. Lah ada deh. Kamu. Ya, jadi kayu itu yang sombong sampai doa di gua cuma begini nanti. Baik honor maupun ada honor, tambah ada honor, tambah ada di macam. Hiyal akhbar anil hukum syar'i min ghairi ilzam. Ya, inilah khabar-khabar informasi-informasi dari hukum syara min ghairi ilzam tanpa ada paksaan. Di fatwa itu tidak bisa memaksa orang lain. Apalagi fatwa itu bersifat individu. Ya kan? Nanti banyak contoh. Wa man syawhazi tamarruqah. Ya. Munculnya perpisahan ini, perbedaan ini. Tadi kan tafarruq tadi kita lagi tafarruq. Ada beda antara hukum negara dengan hukum fikih tadi kan? Iya. Masih ini ada tuh makanya. Hadis Nabi SAW, hadis Nabi yang fima yarwi Malik yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan ashabul kutubus sittah. Kalau kutubus sittah itu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Ya. Gua lagi. Ini sampai kutubus itu tis'ah ya. Enggak cukup apa dia? Nyentuh ya? Ya, itu berbeda. Hurairah. Jangan enggak nengok pula gawe wong tiga. Enggak, Hurairah. Tuh. Oh, itu rawi. Itu bukan sunah, bukan riwayat. Dia adalah penyambung, dia berada di sanad namanya rawi. Rawi dengan sanad itu beda. Rawi itu pengumpul hadis, sanad itu penyambung hadis dari Rasulullah melalui siapa itu namanya sanad. Isi hadis namanya matan. Riwayat Ahmad dan Ashabus Sittah, Kutubus Sittah, innama ana basyarun. Kata Rasulullah, saya adalah sebagai seorang manusia. Wa innakum tahtasimuna ilayya, dan bahwa kamu berdebat. Ya, berdebat, ihtasama itu berdebat. Ya, bermujadalah, berbantah pada saya. Wala'alla ba'dukum ayyakunu alhan, dan boleh jadi sebagian kamu itu alhan maknanya dari bawah, ya, ay apam maknanya lebih pintar. Jadi hadis kau contoh kita hidup ke jangan merasa kita lebih pintar.
mungkin pokoknya kita tuh tidak bisa ini macam kunci Inggris itu. Kalau bautnya godang di godangan, bautnya ketek di ketek. Punya kelebihan liku syai'in maziyat. Orang kok kelebihannya itu, orang kok kelebihannya itu. Sama dengan duit dalam botol lah. Ada yang botol udah tahu berdagang. Ya. Iya, iya. Ada yang pandai berdagang itu bawa modal. Rambut. Hah? Ya. Ada yang tahu ngaji berceramah dia pintar. Ada yang tidak tahu ngaji berceramah malah biar dia pintar malah itu. Apa dah kacau dengan adanya tahu tidak tapi nya lebih pakam pula. Ceramah. Jadi itulah maziah. Maziah itu kelebihan diberikan oleh Allah kepada seseorang. Ya kan? Jadi kata Rasulullah, barangkali di antara kamu ada yang lebih tahu dari yang lain bi hujjatihi bim ba'din dengan hujahnya dari yang lain. Ada yang lebih pintar dari yang lain. Kok manusia itu gini? Ketika dia nangkap ilmu pengetahuan dengan akal, dia jadi pemikir. Pengakul. Tapi kalau nangkap ilmu dengan perasaan, dia jadi ahli ibadah. Biasanya ahli ibadah itu tidak dapat adanya ceramah. Babnya menganggap ceramah itu ngajak orang lain, belum tentu bisa menyelamatkan dirinya. Apalagi lebih pakam istighfar tu lah dalam tamnya di pagi ini. Sementara dengan orang yang mendengar ceramah itu tu belum tentu mengamalkan ilmu yang kita berikan. Itu contoh paradigmanya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa amal pribadi itulah yang lurus. Salahkah berpikir enggak? Itu betul. Itu karena dia tak budi. Cuma dari segi keilmuan, dari segi tanggung jawab sosial, dari segi pahala, mana kodang pahala orang alim dibanding orang ahli ibadah? Udah kalau alim. Orang alim. Orang alim itu nyawa diri dan nyawa diri orang lain. Ahli ibadah itu yang nyolah. Penyelam. Ya sudah di coupling ada. Kau surgono jangan tergurau, sogi jangan tumain, sogi ini jangan tulmau. Soal ada orang di sekolah tidak tahu agama, soal di sekolahnya itu ada orang berzina, kalau berzina. Bantak itu. Itu masalah. Makanya ayat itu dalam surah Al-An'am, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Jadi kamu kok bil hikmah, ya? Yang dipanggil itu akal. Apa bukti Tuhan manggil? Apalah yang dulunya, apalah tanjina, apalah yusiruna, apalah yasma'u. Itu Tuhan manggil kau ham, bukan manggil kau. Lokal. Dari mana kita tahu bahwa dalam Quran itu ada konsep biologi? Quran mengatakan apalah yang dulu naiklah kibili astronomi wa ila samai kaifa rufiat, astrologi wa ila jibali kaifa nusibat, kemudian geografi wa ila ardi kaifa subat. Cuman bukan ilmunya tapi prinsip dasar. Quran itu sudah buka ruang supaya orang tahu ilmu biologi. Sekiranya Quran tidak mengajar ilmu biologi, mana ada 10 binatang disebut dalam Quran? Ada kan? Binatang yang disebut Quran? Ada. Hud itu, angkabut itu, bakoro itu, namal itu. Konsep biologi itu sudah ada dalam Quran. Cuma karena ada motifnya kan nggak boleh ilmu ke ilmu Jepang, ilmu ganti. Lah kita kan makhluk biologi. Masa ilmu awak baru tahu? Baik, panjang ya. Kita sampaikan di situ baik. Nah jadi ingat kau bilang dengan bos kau tuh kata profesor kalau jam 8 lewat dikit ya lagi otak aja. Tapi kalau lagu mudalanya lagi ya baik. Ya, ikut makanya sebelum sudah berikut bisa sini. Saksilahu an-nahima asma. Kamu harus menetapkan hukum sesuai dengan apa yang kamu dengar. Makanya ilmu itu ditransfer dari orang yang tahu, dipahami, kemudian nanti apabila masuk ke psiko baru ditetapkan berdasarkan pengetahuan. Makanya kalau kamu baca ayat
Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Dalam dua kata, dua fi'il amar. Kalau lagi tafsir ni, kum fa'anzir. Bangun diri sendiri. Jadi kalau nak jadi kafir itu bajal cago untiang-untiang sen. Ini roti ya, guru. Apa tak kafir itu so duit nang aja mah. Baca dulu cago untiang-untiang. Makan yang untuk orang balik kawan tu. Baca ilmu tu dulu baru buat nyadi kalau tidak habis tu orang baik. Kalau dalam guru agama sebelum mengajar orang awak baca dulu. Tu kum panggil. Kum tu artinya stand. Toga. Tampil. Haza ni ana. Ini saya. Ya kan? Tapi setelah berilmu tugasnya fa'amsil amalkan. Terus surah Taubah itu mengatakan tidak sepantasnya segala kamu nak masuk ke bidang teknik, semuanya nak masuk ke bidang jihad, semuanya nak badal itu. Mesti ada yang bakal ngurus agama. Anak yang pertama dia jalur agama, sudah kelak pertanahan pertanian. Nyawa matilah tukang gali tanah. Nyo tentu deh kau tanah duyung kalau dia kau marginal kau lecak kau becek. Ya kan? Anak yang kedua ajar dia agama kelak masuk di teknik bangunan. Awak matilah nyo buka papan kau tentu deh kau termasuk kau toge kau tu perintah kau tu pengerti. Anak yang ketiga tu masuk sekolah ekonomi. Awak lah bolanya ni sen dari Palembang. Ya kan? Mun anak dia buat agama suri umana dari antaranya kopak ayam bawa squeeze. Tapi kalau nak beragama di Saudi tu kan tidak. Tuan tu ayam. Lu kejauhan dekat Saudi di Swedia adanya. Swedia. Tuan tu ayam kau tu mak. Iya. Jangan lupa yang kompet anak tu dia jaga agama masuk pesantren. Buat mati lah nyola jadi imam. Kau dah ladai lah orang dusun jadi imam cuma yang orang mati anak orang tua tu lah sih. Iya. Imam Mayang ayang. Apa katanya orang banyak kan ngomong apa? Mayang lah ngomong-ngomong. Lambonya mayang lah boleh di layang berarti. Elok pada pantaan dia kelak arba rakaat. Aduh semuanya arba rakaat. Nyo dah tahu arba takbiratin itu. Nah, kan nombek rakaatnya mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantai. Ayat selelo. Udah campurnya yang. Dan dah sudah yang kalau bisa dia kan. Ai lo be mamnya. Ai ayam mu dah masuk kan. Kalau dah campur dah sudah gitu. Artinya itu kok salah. Dan do dapat doa dia. Siapa mengatakan doa nanti tidak makbul? Makbul. Gua baca cerita Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar be. Jadi doa dia kan makbul. Lah mana anak awak kau enggak? Ya, perbedaannya anak betina dengan anak jantan tu Dua beda puluh. sama weh. Anak jantan itu dia jahar. Kalau nyoko anak betina boleh sih. Kalau peruntukannya sama. Ya. Man amila amalan solihan min zakarin aw unsa falanutiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan berikan kawasan sini. Gado catatannya melihatkan berbeda. Ya. Untuk amal. Ya. Tapi untuk nafkah ya beda. Ya. Tak mak. Kalau untuk amal, waladun soleh itu maka dibuat walad karena hukum itu terletak pada muzakkar. Bukan anak waladun soleh itu anak betina boleh baca doa. Kalau macam itu cara memahaminya puasa itu tak wajib kalau betina karena kutiba alaikum muzakkar ini tidak wajib. Oleh tidak lah. Ini wajib juga. Karena jamak muzakkar di situ meliputi laki-laki dan perempuan. Jadi sama posisi. Paman
Faman qudiyat lahu bihaqqin muslim, siapa yang menetapkan hukum baginya dengan kebenaran muslim, dengan kebenaran hukum Islam. Faman qudiyat lahu bihaqqin muslimin. Faman qudiyat lahu bihaqqin muslimin, siapa yang menetapkan baginya hukum Islam, wa innama hiya qit'atun minan nar, maka dia merupakan bagian potongan dari neraka. Fal yakhuzha aw la yatruha. Maksudnya begini, awak orang Islam ditetapkannya hukum Islam tapi tidak cocok dalam kenyataannya, itu sebenarnya kita sedang berhadapan dengan seumpal hal. Kalau api pilih, nah dia ambil. Pokoknya kalau ada ketetapan pengadilan itu atau mineral sakit ya tidak tanah awak awak lah pun dapat dengan ti ya kan aku setuju gini itu yang paper dia pun kan untuk soal korupsi yang di TikTok ada bukan kalau korupsi banyak apa yolah nak tinggal untuk anak cucu akan datang kan sindir pemerintah teringat pemerintah lah buka mana paling usah pilihan ambil atau tinggalkan. Kalau Allah tahu itu api apa ambil ya kan. Kalau kita sekongkol kita tahu kita sekongkol sama wa sabab wujud hazaini wasfa ini, maka sebab dari wujudnya dua sifat ini maksudnya diambil atau ditinggalkan itu anna syari'ata wahyullah, bahwa sesungguhnya syariat itu wahyu Allah. Artinya kita ukur dengan perintah agama cocok dan keputusan itu dengan syariat. Kalau iko yang menang itu siapa? Kalau dalam perkara perkara kau bawa sikut bawa pengadilan 5 lagi kau bawa penambahannya itu pun langsung. Kalau ganti itu nambahnya dia pakai 5 ke kau bawa pakai ATM. Ya kan awalnya bawa kan pakai ATM ya. Apalagi di negara gitu, negara kita kok ambo tertarik dengan cito dari dasar latif itu ada bukunya. Jadi kelak katanya pas itulah di nak masuk surga itu kan kita masuk surga kan pakai halau kan, pakai penghalau itu tuh deh alat yang mengarahkan orang berbondong-bondong kan, mungkin malaikat itu pakai pemecut. Buktinya si kodri naga baru ilahan. Nah, itu kafir. Si kodri nak patau bau milal jannah. Ayat dalam surah Zumar itu. Jadi surah Zumar ya. Ayat itu dihafal. Jadi imam tuh jangan sampai wakul kula modal wakul. Tahu sampai kul. Apa itu? Kuliah. Ayo maaf ya, aku tuh saking semangatnya ngatain kamu tuh ya, tak ada istilah pekul gitu. Modal ada tuh. Jadi semua duit semayang yang kebiasaan. Itulah. Lah 3 tahun kebiasaan aku baru protes. Oh bang, anak berdua tidak ada yang lain daripada yang pekul. Laki aku bukan cowok dia, cuma si dia. Kau menolak tahu. Sampai ayat telah yang paling godang pahala dalam Quran. Itu biar aku mau ngaku lo kan. Ayolah. Itu tiap bang, yolah tidak. Jadi kalau gue jujur bangga dengan bangga itu macam kain lagi yang rusak. Jadi pas umat itu kena masuk surga lah, hilang kunci surga tadi oleh malaikat Ridwan. Nah, bukan kalau dosa ya? Yang mau pahala haji, yang mau pahala jihad, yang mau pahala sholat, semua dosa, ketemu malaikat, kita menilmu, kita bentuk panitia, pembuat kunci surga. Ditender. Ada orang tadi. Jadi kebetulan surga kepeling itu orang Indonesia aku banyak Islamnya. Aku tunjuk tangan. Siapa pimperonya?
Nah, kata malaikat, ulang Indonesia lah, manusia yang boleh banyak. Diangkatlah Ambuko jadi panitia pelelangan kunci surga. Nah, mulai berpidato. Siapa yang bisa bikin kunci surga ini karena tersedia, tapi melalui engine tender. Jangan Jepang. Saya. Apa po? 5 juta. Apa yang nak beli itu? Nak mau lihat itu, pada yang ketika dibongkar, kemudian jasa saya 10 juta pemeliharaan, jasanya 3 juta. Tapi jaminan, garansi tidak ada. Jadi termasuk barang yang ada garansi. Tunjuklah orang Eropa. Saya bisa beli alat baru, bisa menyediakan suku cadang, dan garansi 3 tahun tidak akan rusak. Dia apa? 10 juta. Tapi Ambuko sebagai tim perokok tidak ada terbayang bukan mobil Ambuko. Ya. Ujung-ujung nampak nih bawa ngomona gitu kan. Indonesia. Dari mana? Dari Indonesia. Berapa dia? 15 juta. Malah tambah udah. Ya, uraian gimana? Bagaimana uraiannya? 5 juta, kemudian ada deal, termasuk persiapan suku cadang. 5 juta kasih sama orang Jepang. Pupunya udah lo tahu nih, itu nyala ngupal lagi. Oh enggak, mau nanti. Tapi nyo tahu pimpro kok ngomong apa kan? Masih sisa ketemu 5 juta. 5 juta untuk siapa? 5 juta untuk bapak. Nah, langsung menang gitu. Ya, jadi. Gue itu pernah mau ceramah di Jambi. Jadi ambil apa? Jak tulak dulu gimana? Kan bilang kamu. Dan lagi yang undang. Kapan cuti kok? Apa? Yuk, ceramah ada enggak? Tim Prola sudah tunjuk sih. Artinya itulah prototip langsung itu. Sanggup banego sampai 3 kali. Nah, ketika 5 juta itu masuk ke situ, menang tenda. Ya. Kalau kamu harus angkatan tuh, suara cepat jam tu. Jadi masuk itu kok, tak dong itu untuk orang dulu dah. Itu bawa. Gawe satu tidak lah, ngaku kunci tidak, ngaku apa tidak, ada 5 juta masuk. Ya. Tapi kalau kolusi tadi agak pimpro dengan KPA sama Mona kan laju proyek itu. Maju Ya, pelanggan. itulah proyek anak kunci surga. Tapi jangan kamu ceramah lupa pejabat, kamu udah jadi undang. Marah. Ya, menambah kok mau takut ingat juga. Apa yang mau takut? An-Nasyariah itu wahyu, An-Nasyariah wahyullah. An-Nasyariah, an-musdarah, masdar, syariah itu isim inna, wahyu itu khabar inna. An-Nasyariah wahyullah. Bahwa syariat itu adalah wahyullah. Laha sawabun wa iqabun ukhrawiyun. Dia punya pahala, ganjaran pahala dan ganjaran siksa yang bersifat ukhrawi. Nah, itu dia. Jadi, uraian syariat itu urusannya kelak penyelesaiannya. Wahya nizamun ruhiyun wa madaniyun, yaitulah sistem ya pengaturan yang bersifat rohani dan materi atau jasmani ma'an secara bersama. Jadi kata madda itu maknanya materi ya. Madda apalagi pakai dal, dal itu maknanya materi. Li'annaha ja'at li khairid dunya wal akhirah awid din awid dunya. Karena dia datang ya yang bersifat penataan rohani dan jasmani itu dia datang bagi kebaikan dunia dan akhirat, bagi persoalan agama dan dunia. Satu alinia lagi. Wadazhuru salatut tafarruqi masalan. Wadazharu dan kenyataan samaratut samarah buah ya. Perbedaan atau perpisahan seperti dunia dan fikih dengan hukum positif tadi. Masalah sebagai contoh fit tolak wal aiman wal duyun wal ibro wal ikroh wal nabiha. Dalam persoalan tolak, aiman itu sumpah, duyun itu utang, ibro itu pensucian dalam tuduhan,
Kozak kemana itu ya, ibro itu artinya betino yang elok, dituduh itu ibro. Wal ikroh dan pemaksaan, wanawiha, wabina, wabina unalahi dan yang dibangun darinya. Ihtalafat wazifatul qadi an wazifatul mufti. Beda tugas qadi dengan tugas mufti. Fal qadi yasduru hukmahu binaan al amri zahir faqat. Qadi sumber hukumnya dibangun dari hal-hal yang bersifat zahir saja. Jadi hukum positif dari hal-hal yang zahir. Wal mufti yura'il batin wa zahir ma'an, dan mufti itu memelihara persoalan yang batin dan zahir. Faizah talapa bana hukmu al batin izan bana lahu. Faizah talapa apabila keduanya berselisih antara zahir dan batin, bana hukmu al batin, maka di dalam ini dibangun hukumnya atas batin. Iza banalahu apabila jelas baginya. Jadi begini, di mufti itu harus mempertimbangkan aspek zahir dan batin. Contoh, Quran berfatwa, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa azan, fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanyamu tentang darah haid. Katakanlah itu darah penyakit. Maka nanti hindarilah perempuan dalam keadaan seperti itu. Itu kalau pertimbangan zahirnya apa? Azan. Dia mbaknya. Ya kan? Zahirnya itu dia adalah azan. Dia menjadi penyakit bagi perempuan dan bagi laki-laki. Kenapa fatazilun nisa bil mahid? Karena dalam hubungan itu nanti, maaf, ketika terjadi hubungan itu kan mungkin koitus. Sperma yang suci itu nanti dia berbenturan dengan darah kotor yang ada di dalam. Nah, itu dipertimbangkan aspek-aspek yang model itu dipertimbangkan oleh hukum syariat. Makanya faktazilun nisa bil mahid, hindari. Dalam masa haid itu, ayat ini asbabun nuzulnya dulu orang Arab itu asal bininya haid, batanaknya udah ulir makannya enggak, cucian bajunya enggak, hanya poyo-poyo orang lain. Datanglah Islam. Nah, yang enggak boleh itu sebatas itu. Lebih dari itu boleh, ya kan? Makan nasi dan anaknya boleh, pakai baju cuciannya boleh. Kalau dulu dah, Tino memahami apabila Tino itu kotor, dia adalah badannya itu najis, perbuatan itu najis, segala yang baik itu najis. Maka ada hadis Rasulullah, Muslim itu adalah suci, bukan najis. Bab kita ni kalau najis tak boleh masuk ke Masjidil Haram itu. Najis yang tak boleh masuk Masjidil Haram itu najis aini atau najis hukmi. Najis hukmi, syirik, murtad, kafir yang tak boleh masuk Masjidil Haram itu. Kalau pakainya ada yang kotor, mana kita tahu? Jangan-jangan dia sudah konciong tak masuk. Masuknya Masjidil Haram. Ya kan lain persoalan ya. Nah, itu yang. Tapi dia haram masuk sana. Kalau jangan Dia mau tanah, ayahnya mau tanah, dia berhadas, ya kan? Ya. Nah, kalau haram nanti kalau dia nak ngejaga ibadah, Ya, itu. nah, bila nak tawaf, Ya. tawaf wajib suci. Ya, ya. Bila nak sholatnya wajib suci. Kalau dia masuk seperti itu, tidak ada ulama yang mengharamkan. Paling kuat ulama menganggap dia makruh, karena Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Kami potang ngado ngaji di kampung Nado. Jadi gini, pertanyaannya air zam-zam tuh boleh tak dibuat untuk peternak nasi? Sehingga Untuk aku peternak? boleh. Boleh. Ya, Air zam-zam tuh boleh tak untuk dijadikan air mandi janabah? boleh. Ada ya? Ya. Itu pertanyaan. Maka dibedakanlah air zam-zam itu kata hadis Rasulullah terpisah dari 7 air yang tahirun mutahhar. Dari air sumur, air lagu, air hujan, air tambak, air batang, air segala macam. Dia adalah ma'un muhtaram. Ulama yang paling ekstrim menganggap hukumnya haram, yang paling tidak ekstrim
menganggap dia tuh kapan dia haram, kapan dia mubah boleh digunakan. Nah, jawaban yang itu ma'un muhtaramun, tidak boleh digunakan untuk mandi janabah. Tapi kalau untuk diminum boleh. Boleh. Ya kan? Tapi kalau air berjalan asih kan itu diminum jadi. Diminum. Namun ini nama kan? Ya. Nah janabah illa dihajatin kecuali dak dunia yang lain. Macam nyuci apa tuh kan kadang kalau pakai cuci ihram tuh pakai itu nih. Nah itu ya, itu tathir, Iya. itu dibolehkan. Ya, yang dimakruhkan itu, yang diharamkan itu adalah untuk mandi janabah Mandi jenazah. kecuali jauh. Kalau dulu kan rumusnya lain lagi. Iya, iya. Baik, jam 10 ya, kita simpulkan. Fikih pada dasarnya dia tidak independen. Dia berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, dia berkaitan dengan akhlak. Jadi kalau sebatas ilmu tidak berakhlak, dia kalah standing. Karena al-adab fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya kan? Maka ilmu itu substansinya, penampakannya terletak pada akhlak. Dia jadi koti. Berjalan di dusun itu macam beda. Ya. Oh itu tukar, ya kan? Nah, itu masalahnya apa dari situ tuh? Nah, masalahnya yang kita potong, yang kita prototipkan adalah akhlaknya. Tergeser udah ilmu gara kalau substansi dah. Ya. Cuma kita sulit nimu ucapannya tuh. Iya. Contoh, ada hadis Nabi yang mengatakan ada 6 yang mubazir kalau terletak di 6 sampai 1 bangun mensoji di dusun orang dan goyang, Ya. ya kan? Ya. Pahalanya ada lah tuh, soal dibuat, tidak dibuat, di semayang itu selalah. Iya, Pahalanya tulisan. tetap, Iya. tapi manfaatnya. Ya. Manfaatnya kondisi ku dah. Iya, berarti orang dusun tuh akhlak macam mana dengan akhlak ketuhanan ya? Tahallaku biulkillah. Iya. Nah, yang kedua meletakkan Quran rumah orang buta huruf. Ya, ya. Iya kan? Ya. Alatnya apa? Bila putih datang, letak di tepi pintu kan? Ya. Takut putih masuk. Kalau Nyai pingsan, letak di ujung kepala Nyai. Ya. Apa itu berakhlak? Apa itu mana akhlak? Enggak lah, Ya. ya kan? Itu bukan akhlak, itu tangkal petir. Kan ada lagi kan? Akhlak itu nyocokan yang kata Quran tuh ke sikap. Ya. Ya kan? Ya. Apa kata Quran? Kalau foto ibu bunyi subhana man yusabbihu wal malaikatu min ifati, itu akhlak. Jadi akhlak itu transformasi nilai ke sikap, bukan meletakkan Quran tepi pintu. Ya. Nah, itu jadi lah. Ya. 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 Kada Quran walau foto dah. Kalau kebanyakan bertak orang meninggal kan taruh Quran di kepala. Kebanyakan tuh. Perasaan lah akhlak dia. Ya, perasaan itu banyak. Padahal Akhlak Quran kita itu yang disuruh adalah pasang niat, tolong dibaca, hadiahkan. Nah, cuma lambat tak cocok kalau lu suruh. Nah, Kalau ada pahalanya kita hadiahkan. Astagfirullah. Ibadah pakai kalau. kalau misal Kalau itu imtina, itu maknanya imtina wujud. Dia yakin dengan ucapan dewe. Kata Ibnu Taimiyah, kamu yakinlah apa yang kamu baca itu didongeng oleh Tuhan. ya, Nah, ini di sini kita baca berdebat dengan Wahabi. Kalau Wahabi tidak sulit baca Quran, guru godang Wahabi itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila kamu membuka lembar Quran dan ingin berkirim doa untuk orang yang kamu tuju, pasanglah niat. Sampai. Nah, sampaikan orang Wahabi itu, gurunya yang atau melalui bahasa Arabnya bisa kita sebut. Idza aratum an taqra'ul Qur'an wa hadaitum sawabiha ila arwahil amwat, ya. Apa yang ini? Jadi campur kalau bahasa Arab ya. Kalau suhadir ayah wa hadaitu sawabaha ila ruh dengan arwah. Ruh. Koda ugang ada dikit, ugang ada sogang atau arwah. Arwah itu namanya. Saya bacakan ayat ini dan saya hadiahkan pahalanya untuk ruh. Jangan sobik ruh tuh. Nah, kalau sobik si anu badan lagi ada lagi. Ruh namunya. Lah iya ruh si anu. nak resep. Ya kan?
kadang-kadang orang ilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Nabi Muhammad. Nabi tuh mau plot coy, kamu mau pakai arwah. Oh galak guru. Apa pati arwah katanya. Apalagi mana apa tuh? Pakai row. Ila Bukan. arwah. Tapi kemudian kalau orang banyak, semua ila arwahi. Ya lah. Ambiya, mursalin, Kemarin nabiin. liruhi. Ya lu. Lo nggak mau buka coba dia? Ya. Ala hadiniyah, walikul liniyatin solihah, tabarkan bi kalamillahi ta'ala, mutilang limam loti. Ada hadis, enggak ada hadis, cuma mulam kayaknya. Namanya iktibas. Iktibas itu menggunakan bahasa dengan makna yang ditujukan ke situ. Tidak merubah makna boleh. Ya. Itu ngaji bawah. Iktibas itu ayat atau hadis itu dibuat dengan kalimat lain, tujuannya tetap itu iktibas. Sama. Kalau ijaz itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Kalau itnab itu kalimatnya panjang, maknanya pendek. Kalau musawah itu sama panjang kalimat dengan makna. Itu dalam ilmu bawah. Londo hilangkan lagi ya. Apa yang diajar guru boleh Tanjung Pasir tahun 68 itu sampai kini lah. Gambar burunya mau setinggi. Saking ingin yang mau buang kuenya kalau di bidang itu ya. Nah, pokoknya ngitung sen yang kita tahu karena yang dihitung itu tidak dulu juga rumah. Baik, dari kesimpulan-kesimpulan itu kita mengatakan bahwa sifat akhlak itu adalah dia berbicara nanti, ya kan? Halal dan haram itu soal akhlak sebetulnya. Hukum materinya iya, tapi eksidensinya adalah akhlak. Contoh, kalau kita naknya mulai ayam, selalu syariat, ya kan? Ya. Tapi orang imbek ya, Masih? jadi Ya. kita syariat tidak ada akhlak. Iya. Nah, pegang gue itu ada jain itu, tujuan pisau sebelum nyucuan itu ada hadis. Iza zabatum zabihatan fal yafsil zabihatan. Ya, yang awak, nanya mau dia awak, jangan pisau tumpung. Karena kematiannya nanti bukan karena pisau tajam, tapi karena tersiksa. Ya. Berarti engkau kurang punya kasih sayang dengan rahmat. Bukankah itu akhlak? Kalau yang tersahut nama gang tabuan itu, suwo tabuan tubuhi dulu deh. Bawa dipanggang. Baru dipanggang deh. Menawa ada bertunggu lah tuh tubuhan tubuh sayang, lalu Apa bau tuh? pikir. Sampai kau jauh. Dia mengamalkan irhamu man itu mausul itu tidak terbatas pada manusia. Yarhamkum man fis sama. Berarti tak buat tulah berangkat kalau baru pakai. Nah, tuh. Mundewa ada tunggunan lagi malam. Masuk, dia masuk ke galau. Itu Dan mati, tasawuf ya. dan mati kan. Karena tasawuf itu adalah sifatnya makiyah, mengalui-ngaluikan amal. Mengalui-ngaluikan amal berarti yang haduk ini itu kasar, cuma diperhalus oleh tasawuf. Nah, jadi yang boleh disuruh itu tetap minggu ko tasawuf, minggu ko teologi, maksudnya ilmu kalam. Ya gunanya bukan ngajar yang apa-apa tuh, mengantisipasi ada aliran-aliran yang masuk itu sudah siap kita. Balik tadi Ya silakan. kita nembak nih umpama. Ya. Kan banyak kalau nembak kan. Tahu tembak usul kan. Ya. Ah, usul itu tadi kan aku lo mati dia pura tidak pokok pakai shot ke lehernya. Betul. Oh ya, Banyak tuh. Iya. kalau kita menyaksikan, Ah, itu. ya kan, gerak nyawanya itu, gerak badannya itu, ya, dan kita semua lihat walaupun sekedar merukuknya itu, tapi kalau nyelamati sudah tuh kelak kita udah tahu saatnya berpisah dengan alam itu dia maitah. Maitah meskipun daging yang bisa dia makan, dia tidak boleh dimakan, dia jadi bangkai. Ah, kan itu Bagaimana kan. alaikumul maitah buat dan mulah malhizir wa dari walillah. Pamanit tu ghairu baghi wala alim fala isma. Berarti kalau mesti kadang kereta, awak bantai tu Pak. Ya, Ada gitu itu kan. ya. Iko kadang ngari tidak waktu Kalau kau. nyawa sudah jadi bangkai tidak bisa. Ah, itu. Karena di situ ada dalil wala taqulu mimma lam yazkurismullah. Yang kau makan ketika kau menyembelihnya tidak menyebut dan dia pun harus sama.
kalau ada yang mbak macam Bismillah yang buang kan tu boleh kan Bismillahirrahmanirrahim tu langsung mati dia tak pergi dia Maksudnya dari semuanya lagi. tak Dari Islam. Mati. banyak pada Terus pak apa? Gantung. Itu berarti dah Iko. pakai. kita kena tak tajam Bismillah Langsung bantai lah nih Pak dengan Bismillah. enak kalau tak tajam Jadi ada kajian khusus mengenai itu. Tuh. Jadi kita buat diskusi khusus ya. Ya. Itu ada namanya masail al-fiqhiyah, masalah kefikihan. Bagaimana dengan aswaid itu berburu kan? Konsep berburu itu ada khusus. Di ulama beda pendapat tentang boleh tidaknya kematian tentang buruan itu dengan hanya menyebut lisan bismillah. Kita tidak tahu tingkat kematiannya itu berapa lama, ya kan? Berapa jauh tompenya, nengok tak geraknya sempat tak atau ambil wadahnya. Itu ada ulama yang mengatakan itu tidak boleh karena bertentangan dengan firman Allah itu tadi mimma lam yazkurismullah itu laginya, tapi kan perintah Rasul apabila kamu nak memakan segala sesuatu itu baik ditembak maupun disembelih aktok minal wadajain itu tidak boleh. Itu Nah itu kajiannya, jadi Pak, kita buat kajian khusus. Macam lagi guru. Kalau macam ikan guru. Ikan kan mati bisa makan. Di binatang lawi itu yang didefinisikan oleh ulama cuman kudu lawi dengan anjing lawi. kalau ikan di mana lu? Kalau ikan tuh sudah sampai ulama dosakannya itu bangkainya lagi boleh dimakan. Maka pantai ikut Kalau Dengan anjing ikan lawi boleh. dengan kudu Ya. lawi ulama beda pendapat. Ya. Imam Daud Az-Zahiri dalam Fiqhul Muhalla dia menyebutkan karena Rasulullah menyebut binatang laut itu halal yang memasukkan, tapi Syafi'i tidak memasukkan kudo dengan anjing laut itu sebagai binatang yang halal dimakan. Beda lagi. Tapi kalau ikan itu sudah disebut dalam dalilnya adalah ikan, ya kan? Dan belalang itu baik nyo itu maupun mati dia dianggap sebagai al-makfulat. Lahmul makfulat dagingnya. ada seperti itu. Ada binatang yang lapi-lapi gitu kan. Nah, ya. Lapi-lapi itu kalau dia meletas kan lapi-lapi keluar. Ya. Nah, kan banyak telur di dalam Makanan. aku kata orang musuh keserak apa Ya namanya. sudah. Ah kan gitu kan. Itu kalau kaji orang dusun kami dulu, orang pelayan melawan dulu, katanya induknya yang halal, telur halal. Ah mana pula? Nah, ya itulah wadah tuan tubuh. Nah, buku kalau cari telur lebih. Ya kau tentu deh, kau nambah. Kalau buku yang kepala dusun pelayan. Kalau buku yang mau pegang waktu itu, mulai tahu ngaji. Ya, Apa lagi kalau mulai sekolah tuh asal ada lubang di bungin tuh bakulu ada pek. Tidak Kalau serap. yang nyuguh mau nyari telur lebih. Oh cuang, teh yang haram tuh induk mentolo tuh lihat ya nenek lah mau pergi berjual lah lagi. Kalian baru lah. berarti tidak ada boleh berarti. Itu tawalud namanya. Tawalud tuh turun dari situ, diberanakkan di situ, dilahirkan dari situ. Iya. Apa hukum induk? Itulah hukum telur. Ah, itu kan ada hukum Itu telur halal. selalu ngaji. Kalau Iya. dulu lah juga. Tawalla min huwa. Kini ada kambing. Lah, Ya. mana anjing? Hukumnya anjing apa kambing? Kambing. Anjing. Mana kambing? Hukumnya anjing apa kambing? Anjing lah. Mama ya tawalud. Ya tawalud. Pisang tuh tawalud. Ya. Ya kan? Jadi anak kau, anak tuh. Nah itu bedanya ya. Tapi kalau dulu halal tuh, memang pada tahu ngaji itu kan. Kita tahu. Tidak banyak tuh. Wah itu asal ada pulau bungin, pulau Iya. pasir tuh. Malah Kan Bu. situ sampai sekarang. Iya. Lagi ditaruh di atas dulu, apa nari panas kayak itu tuh mulai menetas. Maka nyarinya tidak bisa siang, harus Iya, pagi. halal, iya pagi. Oh, pakai kunci, itu buat ikut. Nyo pun tuh keluar malam dia telur. Lainnya subuh tuh keluar kalau. Iya. Jadi nyamuk telur situ, nanti kalau panen jam 10, anaknya itu mulai noter soalnya. Iya. Nah, itulah anak tuh deh. Oh. Nah, nyelangnya noter, nah disitulah peran apa sumber ekonomi dulu tuh. Jelas isinya itu lapi-lapi dalam telur itu. iya iya Nah, kan itu. Kenapa lebih-lebih itu haram? Dia amfibi. Ah, Amfibi ya.
Kalau dia hidup di satu apa? Mako sangka itu apa yang dijual-jual apa? Kepiting ya? Ya, penting. Yang kepiting amfibi itu haram. Oh, itu kan rame. Yang amfibi, ya kan? Kalau yang tidak amfibi tidak. Nyo tuh bawa kereta itu tidak ada amfibi, tak. Sementara banyak kereta sudah ditangkap. Aslinya itu binatang laut, Tahu. bukan ini. Ya satu alam di laut. Kan? Nih, Ada akhirnya masalah kecil ya. Ini kalau terjadi di sekolahan, kita masalah salam. Ya. Salam itu lumrah bagi orang Muslim atau tidak Muslim itu adalah lumrah. Menyebut alhamdulillah, bismillah, assalamualaikum, kan itu. Ya. Jadi ketika kita kan diajarkan kalau orang Kristen menyebutkan assalamualaikum, doa waalaikumsalam. Aku kira kita mendoakan orang itu celaka, kan ada itu. Macam mana kita? Nah, ada hadisnya membolehkan tadi. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ada salam dari Yahudi, Iya. ya kan? Ada yang ngatakan jawabnya waalaikumsalam. Iya. Nyo salam sam itu kan kecelakaan. Iya. Su'ub. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu memberikan salam seperti itu, kamu balaslah seperti itu. Bimisliha. Waalaikum. Itu tidak perlu. Kalau sam itu mendoakan dia. Nah, itu mendoakan itu Ya, ulama celaka elok semua. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini masuk assalamualaikum kata itu. Tapi jangan salamnya itu. Salam itu jadi doa dia. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, salam itu jadi doa. Jadi gini. Salam itu coba kita tengok susunan kalimat. Selamat. Salam itu maknanya adalah mubarak pelajaran syariah. Itu no anu yang sebelah kanan itu salam itu badannya salamatul badan minal apa warna badannya sehat lah tidak terganggu oleh penyakit apa-apa, itu salamah, namanya salamatul jasad. Kenapa salam itu harus ditambah dengan Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena ada orang badannya sehat belum tentu dapat rahmat. Nah, badan sehat, korek. Insting dah jalan, dia beda. Akhirnya dah dapat apa-apa, bagai dia itu, botol itu, dia dapat nikmat Tuhan ada, keselamatan, tapi dia tidak dapat rahmat. Makanya kalimat itu 3. Apakah semua orang yang dapat rahmat dapat berkah? Belum tentu. Rahmat ada, berkat ada, tapi di dokter spesialis. Lah, abi di dokter spesialis be, atau abi di moli ekasi anak nakal bontal lah 30 juta, atau 3 juta. Gimana berkah? Rahmat ada, nanya kan rahmat itu pemberian Allah yang belum tentu menjadi nikmat. Kau bawa anak Solo, posisinya rahmat. Kamu sogi kan dengan kuis. Nikmatnya itu. Nikmat itu yang terpakai, nah, yang tercicip di kau sampai ke siku, yang terboge kau orang itu nikmat. Nikmat itu rumusnya 3. Yang termakan, yang laku, yang busuk, yang kebagian ke orang. Itu baru nikmat, baru ditagih oleh Tuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tak dedaknya lagi soki. Wa amma bi rizqika fahadis. Nah, coba itu jawaban. Ya. Nikmat urusan dunia, naim urusan akhirat. Jadi kamu nak nyari nikmat di akhirat, dari yang ada di akhirat itu naim. Innal abrara fi naim. Fi jannatin naim, nadratan naim. Kenapa di akhirat itu naim? Karena ya. Rahman itu dunia, rahim itu akhirat. Rahmat itu dunia, nikmat itu dunia, naim. Baik kan? Itu kalau terkecoh ada orang. Jadi sambung dengan orang salam orang Muslim tentu salam. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi kalau orang Muslim Hah? Ada bukunya Asilah Wadil Ajwibah ya, Fil Qur'anil Karim. Kalau kita udah tahu kan langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Kenapa itu? Karena kita disuruh untuk menjawab salam ulang, ya kan? Tapi karena perbedaan agama, kita tidak boleh mendoakan keselamatan orang yang tidak beragama. Keselamatan. Keselamatan itu yang ada boleh. Waalaikumsalam. Ya, Iya. malaikat. Sam Assalamualaikum. doanya dia boleh. Tapi kalau orang misalnya orang Kristen atau assalamualaikum, jadi awak jawab alaikum ya. Waalaikum. Wow pakai wow. Waalaikum. Kita jangan Rasulullah dan atas kamu juga. Nyelok anak. Itu yang kita jawaban kau. Jangan kau sabu, salam. Kalau salam itu bahasa leks spesialis khusus untuk orang Islam yang punya salam. Salam ya. Dari mana? Kadang-kadang salam? orang Kristen juga boleh ngerti juga kadang-kadang. Salam tuh bahasa ibadah di dunia, Ya. bahasa surga di akhirat. Nah ini. Ya. Rahim. Nah itu Nggak rahmat ke dunia. Kesayang Tuhan. ya kasih sayang Tuhan. Rahmat dengan rahmat itu sama. Jadi rahmat itu PT dunia seluruh yang minta dibagi. Karena Tuhan punya rahmat. Tapi yang rahim kelak itu silatnya sama membawa, ada membawa bil alif, ada membawa bil ya. Yang rahim itu akhirat, yang rahim itu akhirat, yang rahman itu PT dunia. Buktinya orang ada semayang dan gak suki banyak. Ya, karena Nah, surat rahmat. Awen, betul. Win, bicara. Pendek. Tunggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا الله جل مرحوما وتباركنا من جاءه تبارك الرسول ربنا أرنا حق حقا اتباعه ونباتنا باطلا وارزقنا به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله Jadi, lihat ya. Ke depan, walaupun aku suruh bisa, aku sholat di situ, tapi pakai kursi. Ya. Kamu tidak bisa. Jaga kursi. Jadi kita sembahyang berjamaah di situ. Ya. Kamu lagi jadi imam, sudah kita zikir, Faiza Waalaikumsalam, Fazkurullah. Ngaji kok Fazkurullah. Tapi kamu jangan lupa belajar ilmu majaliko, DT pahala sholat sunnah. Ranking 1 jihad, ranking 2 makruh, ranking ketiganya talabul ilmi, bau tahajud. Jadi godang pahalanya di pahala semayang gireyo. Ya cuma orang udah paham gireyo tuh tak ada paridotun itu, tapi kalau talabul ilmi paridotun. Di peringkat jihad. Sabilillah. Gugur, medan perang. Itu detail sekali. Buktinya apa? Kalau mati langsung, tidak perlu dibongkar-bongkar, tidak perlu disigam-sigam, ya kan? Karena ini detail sekali. Sudah itu mampu loh kewajiban-kewajiban yang perlu nomor 2 setelah jihad. Ketiganya talabul ilmi baru al-masnunah. Jadi perbuatan sunat itu al-masnunah. Nah bilo itu ngaji itu. Jadi taklim ini zikrullah. Masuk dalam kategori zikrullah. Macam Quran itu zikrullah. Ayo deh. Jadi